Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofan Nabila Alifah dengan NIM 131905114. Di video kali ini, saya akan memberikan video tutorial tentang penggunaan DB Designer 4. Seperti langkah-langkah yang ada di sini, nanti kita akan mengikutinya. Nah, aplikasi yang digunakan di sini adalah pastinya DB Designer 4. Kemudian kita nanti siapkan ada SAM juga, dan nanti kita pakai command prompt untuk mengoneksikan MySQL-nya. Kita masuk ke langkah yang pertama, kita akan membuat new table di sini. Kita nanti akan buat 4 table ini. Nah, kita buat di sini DB Designer, kemudian kita klik ini new table. Taruh di sini, kemudian klik kanan edit object. Nah, di sini kita rubah menjadi faktur. Kemudian di sini kita rubah menjadi envak. Tipe datanya jadi char. Size-nya 4. Kemudian di sini kita unchecklist. Nah, karena agak error, jadi kalau checklist ini tuh agak lama di laptop ini, jadi di skip aja. Nah, tadi ini udah di unchecklist, yang ini sama ini. Terus kita lanjut ke yang kedua, yaitu PGL, kemudian tipenya date. Ini kita unchecklist. Nah, kan error, suka nge-lag gitu kalau misalkan mau di checklist, jadi di skip aja. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita checklist yang ini. Nah, ini kan muncul. Kemudian kita bikin tabel yang kedua. Ini double klik juga bisa. Kemudian ganti jadi nama barang. Kemudian di sini diganti NBRG. Kemudian tipe datanya char. Size-nya 4. Kemudian di sini unchecklist. Oke. Bisa. Tuh yang satunya belum. Kita masukin yang kedua dulu. Nama BRG. Kemudian di sini tipe datanya masih char. Kemudian size-nya 20. Serah. Kemudian kita masukin ke kolom yang ketiga ya, HRG. Kemudian di sininya double. Tipe datanya double. Kalau udah, kita checklist. Kemudian kita bikin satu tabel lagi yang ini. Caranya sama. Sini kita ganti langganan. Kemudian di sini NLGN. Kemudian tipe datanya char. Size-nya 4. Kemudian di sini lanjut NMLGN. Nah, di sini nama LGN sudah. Kemudian kita ganti tipe datanya jadi char. Kemudian size-nya 20. Udah di unchecklist, kita buat yang selanjutnya, yaitu KTLGN. Tipe datanya char sama. Kok itu di atas berubah? Bentar, kita ganti dulu. Nanti ini di unchecklist. Ini sudah sesuai dengan ini, sama ya charnya juga. Kemudian kita ini, nah di sini sudah ada. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk membuat relasi one to many dengan menggunakan ini. Nah, maksudnya begini. Intinya sama sih.
Kemudian ke money to money, ini yang ini. Yang ketiga, money to money dari tabel faktur ke barang. Nah, itu akan terjadi seperti ini. Tuh kan sama. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, kita merubah ini faktur has barang, kita double klik, kita tambahkan, kita rubah dulu namanya, rubah namanya jadi transaksi, nih, yaitu dengan mengganti namanya dari tabel transaksi dan menambahkan file KTI dan harga ETRN. Di sini ditambahin quantity, terus di sininya kita tambah harga TRAN. Nah, di sininya benar integer. Nanti kita checklist lagi. Nanti di sininya harga TRN-nya double. Sama ya. Nah, double. Oke, kita checklist. Ayolah. Nah, udah. Kemudian kita nah, ini sama ya. Transaksi, faktur, kita perbesar. Sini sama. Oke, kita masuk ke untuk mengekspor hasil rancangan menggunakan database synchronization dengan MySQL. Pertama kita aktifkan dulu SAM-nya. Kemudian kita buka CMD, command prompt. Nah, di sini kita masukkan cd c.2/sam/mysql SQL/bin cd-nya mana? SMSQL. Sudah masuk sini. Terus kemudian kita masukkan MySQL -u root, kemudian -p untuk password MySQL -root -p, kemudian enter. Sudah masuk sini, kita menuju ke DB designernya dulu. Oke, kita buat ini dulu, user baru. Membuat create database DB penjualan. Create database DB penjualan.com. Create database data penjualan. Oke, sama ya. Dan kita enter. Kenapa ya? Oke, kita coba ganti DB penjualan 1. Oke. Karena sudah ada, jadi kita tambah jadi penjualan 1. Kemudian kita masuk ke sini lagi. Nah, mengekspor tabel hasil rancangan ke server database, kita masuk ke database, kemudian database synchronization. Kemudian kita klik MySQL, kita new database connection. Nah, di sini kita ganti jadi MySQL, kemudian hostname-nya localhost, kemudian database name-nya jadi DB penjualan 1. DB penjualan 1. Username-nya root. Username-nya root kan, tadi nggak diisi ya.
sabar. Oke, root. Kemudian kita klik OK. Nah, DB penjualan 1, kita pastikan di sini sudah sama connection-nya, kemudian username-nya, kemudian kita connect. Nah, alhamdulillah. Klik execute untuk mengeksekusi sinkronisasi. Ini pastikan sudah ter-apply, ini sudah checklist, kemudian baru kita bisa execute. Execute sampai hasilnya seperti ini, sama ya, baru kita bisa close. Nah, untuk mengeceknya kita masuk ke MySQL. Kita masukkan kita perbesar ya, use DB penjualan 1, use DB penjualan 1, kemudian kita show tables. Oke. Kemudian sudah selesai tentang pembuatan tugas ini di DB Designer 4. Ini hasil akhirnya sudah masuk ke dalam tabel DB penjualan 1 ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.